IQ di atas rata-rata. Tak heran anggota Denjaka punya kemampuan tangguh setara 120 prajurit biasa. Membahas pasukan elit tentunya hal yang sangat menarik. Lantaran pasukan elit biasanya diselimuti dengan rahasia. Meski begitu, soal latihan dan sebagainya masih bisa diungkap ke publik. Misalnya Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka yang merupakan satu pasukan kebanggaan milik Indonesia. Soal kemahiran dan kehebatan Denjaka tentu tak usah diragukan lagi. Bila menurut laporan Portal Jember menunjukkan jika Denjaka menjalani serangkaian latihan yang sangat berat. Oleh karena itu, tak semua prajurit yang daftar saat rekrutmen Denjaka bisa masuk semua. Dari ratusan yang daftar, menurut Portal Jember biasanya hanya 50-an saja yang lolos menjadi calon anggota Denjaka. Kemampuan tempur seorang prajurit Denjaka disebut-sebut setara dengan 120 orang prajurit biasa. Rekrutmen anggota Denjaka tidak main-main. Calon anggota Denjaka biasanya berasal dari Batalion Tempur AL, yakni Batalion Intai Amfibi dan Komando Pasukan Katak. Dalam latihannya yang dijalani oleh calon anggota Denjaka memakan waktu yang tak sebentar. Sumber mengungkap jika latihan yang dijalankan oleh calon anggota Denjaka sekitar 6 bulan lamanya. Setelah mengikuti seleksi ketat, tidak banyak yang bisa melanjutkan pendidikan khusus di Denjaka. Durasi latihannya mencapai 6 bulan. Biasanya, dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi, biasanya hanya 50-an prajurit saja yang diterima sebagai calon anggota Denjaka. Setelah lolos, mereka mengikuti serangkaian latihan berat yang disiapkan tim pelatih. Selain digembleng di markas Marinir Ciladak, Jakarta, mereka juga dilatih di Puslatpur Situbondo, Jawa Timur. Mereka dilatih berbagai keterampilan operasi tempur, seperti penyusupan dan sebagainya, dengan berbagai medan, baik itu di laut, sungai maupun hutan. Untuk mengetahui seberapa berat latihan yang dijalani oleh anggota Denjaka, misalnya kaki dan tangan terikat, kemudian dilempar dari helikopter ke laut. Dalam waktu yang singkat, para anggota Denjaka itu harus bisa melepaskan diri. Kemudian, sumber juga menuturkan bila untuk melatih ketahanan diri, para anggota Denjaka juga melaksanakan latihan luar biasa di hutan angker Banyuwangi. Untuk melatih daya tahan prajurit, mereka juga menjalani survival di tengah hutan selama berhari-hari. Biasanya, mereka dilepas di tengah hutan angker di Banyuwangi, yaitu Alas Purwo. Mereka tidak dibekali apapun kecuali bayonet dan garam. Tidak ada rasum, korek api atau bahan bakar. Operasi senyap di malam hari juga mereka jalani. Mereka melakukan penerjunan dengan parasut dan harus mendarat tepat di sasaran tanpa diketahui musuh. Seorang prajurit Denjaka juga harus memiliki IQ tinggi, sebab mereka harus terlatih mengambil keputusan yang cepat dan tepat di tengah tekanan operasi baik individual maupun kelompok. Tak heran jika kemampuan yang dimiliki oleh prajurit Denjaka sangat hebat. Secara organisasi, Denjaka berada di bawah Korps Marinir. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah prajurit Denjaka di Indonesia, karena detasemen ini bersifat rahasia. Peran khusus Denjaka antara detasemen anti bajak kapal laut, anti bajak pesawat udara, perang kota atau hutan, atau laut atau udara, sabotase intelijen dan kontra intelijen. Selain itu, dalam pembentukannya pasukan khusus Denjaka ini disiapkan untuk mengatasi teror aspek laut. Namun,
Dalam operasinya, pasukan Denjaka tak hanya disiapkan untuk mengatasi teror aspek laut saja, namun juga bisa menjalani operasi khusus lainnya yang bersifat rahasia. Jika Denjaka merupakan pasukan elit TNI AL yang semua pergerakannya tidak ada yang tahu dan tidak pernah diberitakan sesuatunya. Seluruh kegiatan Denjaka tidak pernah diberitakan. Kegiatan di sana tidak ada.